Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kelembutan dari Allah yang seringkali datang dengan cara paling sunyi. Tidak mengetuk keras, tidak memaksa, namun langsung menyentuh ke dalam hati. Maka jika hatimu terasa sedikit bergetar saat membaca atau mendengar kalimat-kalimat ini, bersyukurlah, karena boleh jadi Allah sedang mengajakmu untuk berhenti sejenak, menenangkan jiwa, dan mendengarkan pesan yang selama ini terlewat oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam hidup ini, ada manusia-manusia tertentu yang tidak pernah benar-benar bisa dipahami oleh orang lain. Bukan karena mereka menyembunyikan diri, melainkan karena kedalaman jiwanya tidak bisa diukur dengan logika biasa. Mereka hadir dengan kesederhanaan, namun meninggalkan jejak yang dalam. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya terasa. Tidak selalu menonjol, namun sulit dilupakan. Barangkali, selama ini kamu merasa seperti itu. Atau setidaknya, kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa berbeda? Mengapa aku sering merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang? Ada jiwa-jiwa yang sejak awal memang ditakdirkan untuk berjalan dengan kesadaran yang lebih dalam. Mereka seringkali merasa asing di dunia yang terlalu bising. Hatinya mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, mudah terluka oleh ucapan, namun juga mudah terharu oleh kebaikan yang sederhana. Mereka bukan lemah, hanya saja hatinya terlalu hidup. Dan seringkali, dunia yang keras ini tidak tahu bagaimana cara memperlakukan hati yang lembut. Mungkin kamu termasuk orang yang sering menahan lelah dalam diam. Tersenyum di luar, namun bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hati. Tentang makna hidup, tentang tujuan, tentang mengapa jalan yang kamu lalui terasa lebih berat dibanding orang lain. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu seolah mudah tertawa, mudah puas, mudah melupakan. Sementara kamu, untuk merasa tenang saja harus melalui pergulatan panjang dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Namun sadarkah kamu, bahwa tidak semua orang diberi beban batin seperti itu? Tidak semua orang diajak untuk berpikir sedalam itu. Dan tidak semua orang diberi kepekaan hati yang begitu tajam. Bisa jadi, apa yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan, justru adalah amanah besar dari Allah. Amanah untuk menjadi jiwa yang sadar, jiwa yang peka, jiwa yang mampu melihat makna di balik peristiwa. Seringkali, orang-orang datang dalam hidupmu dengan rasa penasaran. Mereka tertarik, ingin dekat, ingin memahami. Namun ketika menyadari bahwa dirimu tidak mudah ditebak, tidak mudah dikendalikan, tidak mudah disamakan dengan kebanyakan orang, mereka mulai merasa lelah. Sebagian memilih pergi, sebagian lagi tetap tinggal namun dengan kebingungan. Yang aneh, meski mereka menjauh, namamu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Ada sesuatu tentang dirimu yang sulit dilepaskan, meski sulit pula untuk dimengerti. Ini bukan tentang kesombongan. Bukan pula tentang merasa lebih baik dari orang lain. Justru seringkali, jiwa-jiwa seperti ini adalah yang paling sering merendahkan diri, paling sering menyalahkan diri sendiri, dan paling keras bertanya apakah dirinya cukup baik di hadapan Allah. Mereka tidak haus pengakuan, tidak mengejar pujian, hanya ingin hidup dengan tenang dan jujur terhadap hati nurani. Jika kamu termasuk orang yang lebih memilih diam daripada menjelaskan diri kepada orang yang tidak ingin memahami, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kedewasaan jiwa. Kamu belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab, dan tidak semua penilaian harus diluruskan. Ada saatnya, menyerahkan segalanya kepada Allah jauh lebih menenangkan daripada sibuk membela diri di hadapan manusia. Dunia ini seringkali tidak ramah kepada orang-orang yang tulus. Ketulusan dianggap kelemahan. Keheningan dianggap jarak. Kedalaman dianggap kerumitan. Maka jangan heran jika kamu sering merasa tidak cocok dengan keramaian, tidak nyaman dengan kepalsuan, dan lebih memilih kesendirian yang jujur daripada kebersamaan yang penuh topeng. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Jika Allah membentuk jiwamu seperti ini, pasti ada maksud yang besar. Bisa jadi, kehadiranmu adalah cermin bagi orang lain. Tanpa banyak kata, tanpa ceramah, tanpa nasihat panjang. Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, orang lain dipaksa untuk bercermin, untuk melihat sisi diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Dan karena itulah, sebagian orang merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kejujuran jiwamu membuka sesuatu dalam diri mereka yang belum siap mereka hadapi. Kamu menjadi misteri bagi mereka. Tidak bisa dipahami sepenuhnya, namun juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika selama ini kamu merasa hidupmu penuh dengan ujian batin,
Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada takdir. Bisa jadi, Allah sedang membersihkan hatimu, meluaskan kesadaranmu, dan mempersiapkanmu untuk peran yang tidak semua orang sanggup jalani. Jalan ini memang sepi. Namun kesepian ini bukan tanda ditinggalkan. Justru seringkali, inilah tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya dengan cara yang sangat personal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hadirkan hatimu sepenuhnya di sini. Dan setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan juga, kamu bisa menuliskan doa serta harapan hajatmu, agar bisa kita aminkan secara bersama-sama. Siapa tahu, doa yang dipanjatkan dari hati yang tulus, di waktu yang tepat, menjadi sebab Allah membuka pintu pertolongan yang selama ini kamu tunggu. Ya Allah, kami doakan siapapun yang sedang menyimak pesan ini. Jika hatinya sedang lelah, lapangkanlah. Jika jiwanya sedang gelisah, tenangkanlah. Jika hidupnya sedang diuji bertubi-tubi, kuatkanlah. Jika ia merasa sendirian, cukupkanlah ia dengan rasa kehadiran MU. Gantilah air mata mereka dengan ketenangan, ganti kegelisahan mereka dengan keyakinan, dan ganti luka mereka dengan hikmah yang indah pada waktunya. Saudaraku, setelah pembahasan pembuka ini, mari kita masuk lebih dalam. Ada tanda-tanda yang sering muncul pada jiwa-jiwa tertentu. Tanda-tanda yang selama ini mungkin kamu rasakan, namun belum pernah benar-benar kamu pahami. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dengan perlahan, dengan hati yang terbuka, agar kita tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerima diri kita sendiri sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Mari kita lanjutkan, dengan niat yang lurus dan hati yang berserah. 1. Kehadiranmu membuat orang berpikir lebih dalam. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Saat kamu hadir, orang-orang tidak hanya melihat sosokmu, tetapi merasakan sesuatu yang bekerja di dalam pikiran dan perasaan mereka. Kamu tidak perlu berbicara panjang lebar, tidak perlu memberi nasihat, bahkan terkadang hanya dengan diam. Namun setelah berinteraksi denganmu, seseorang bisa pulang dengan perasaan yang berbeda. Ada pikiran yang tiba-tiba muncul, ada pertanyaan hidup yang mendadak mengusik batin mereka. Ini terjadi karena jiwamu membawa kedalaman. Kamu tidak hidup di permukaan. Cara pandangmu terhadap kehidupan tidak dangkal. Kamu melihat makna di balik peristiwa, hikmah di balik luka, dan pelajaran di balik kegagalan. Tanpa sadar, orang-orang yang dekat denganmu ikut terseret masuk ke kedalaman itu. Mereka mulai mempertanyakan hidup mereka sendiri, pilihan-pilihan yang mereka ambil, dan arah yang sedang mereka tuju. Namun tidak semua orang siap untuk berpikir lebih dalam. Bagi sebagian orang, kedalaman terasa melelahkan. Mereka terbiasa hidup dengan rutinitas tanpa banyak bertanya. Maka ketika bertemu denganmu, muncul rasa kagum sekaligus ketakutan. Kagum karena mereka merasa ada sesuatu yang hidup dalam dirimu. Takut karena kehadiranmu memaksa mereka menghadapi sisi diri yang selama ini mereka hindari. Inilah mengapa kamu sering dianggap misterius. Bukan karena kamu sengaja menutup diri, tetapi karena isi jiwamu tidak bisa dibaca secara instan. Kamu adalah cermin yang jujur. Dan tidak semua orang siap bercermin dengan jujur. Dua banyak yang datang, tapi sedikit yang benar-benar bertahan. Sejak dulu, hidupmu sering dipenuhi orang-orang yang datang silih berganti. Ada yang masuk dengan penuh rasa ingin tahu, ada yang mendekat karena tertarik, ada pula yang merasa nyaman pada awalnya. Namun seiring waktu, satu persatu mulai menjauh. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, justru karena kamu tidak berubah mengikuti keinginan mereka. Kamu tidak pandai berpura-pura. Kamu tidak bisa menjadi orang lain hanya untuk diterima. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri, dengan nilai, prinsip, dan kedalaman jiwa yang kamu miliki. Dan disitulah penyaring alami bekerja. Orang-orang yang hanya ingin hubungan dangkal akan merasa tidak kuat. Mereka ingin versi dirimu yang mudah, ringan, dan bisa dikendalikan. Ketika menyadari bahwa dirimu tidak bisa disederhanakan, mereka memilih pergi. Yang menyedihkan, kepergian mereka sering membuatmu bertanya-tanya. Kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa mungkin terlalu rumit, terlalu pendiam, terlalu sensitif, atau terlalu berbeda. Padahal, sebenarnya kamu tidak salah apa-apa. Kamu hanya tidak cocok untuk semua orang, dan itu adalah hal yang wajar bagi jiwa yang dalam. Orang-orang yang pergi seringkali tetap membawa namamu dalam ingatan mereka.
Mereka mungkin tidak kembali, tetapi kenangan tentangmu tetap tinggal. Karena jiwa sepertimu tidak mudah dilupakan. Kamu mungkin tidak memiliki banyak orang di sekitarmu, tetapi mereka yang bertahan biasanya adalah orang-orang yang benar-benar melihatmu, bukan sekadar membutuhkanmu. 3. Kamu sering disalahpahami, namun tetap dicari. Sepanjang hidupmu, kesalahpahaman adalah teman yang sering hadir. Sikap diam dianggap sombong. Ketenangan dianggap dingin. Keenggananmu ikut drama dianggap tidak peduli. Padahal, semua itu lahir dari hatimu yang lelah dengan kebisingan dunia. Kamu hanya memilih menjaga energi dan kejujuran batinmu. Banyak orang menilaimu dari luar, tanpa benar-benar berusaha mengenal isi hatimu. Mereka membuat asumsi, memberi label, dan menarik kesimpulan yang seringkali tidak adil. Kamu dianggap sulit didekati, padahal kamu hanya ingin hubungan yang tulus. Kamu dianggap tertutup, padahal kamu hanya selektif dalam membuka diri. Ironisnya, meski sering disalahpahami, orang-orang tetap mencarimu. Ketika kamu menjauh, mereka merasa kehilangan. Ketika kamu diam, mereka bertanya-tanya. Ketika kamu tidak ada, kehadiranmu justru terasa paling nyata. Ini karena kehadiranmu membawa rasa yang jarang ditemukan. Kamu tidak mengisi ruang dengan kebisingan, tetapi dengan makna. Kesalahpahaman memang menyakitkan. Namun dari sanalah kamu belajar satu hal penting, tidak semua orang perlu mengerti dirimu. Cukup Allah yang mengetahui niatmu, isi hatimu, dan perjuangan yang tidak terlihat oleh siapapun. 4. Energi tenangmu membuat orang nyaman sekaligus gelisah. Ketenanganmu bukan ketenangan yang kosong. Itu adalah ketenangan yang lahir dari banyak luka, banyak perenungan, dan banyak penerimaan. Kamu tidak tiba-tiba menjadi tenang. Kamu melewati badai batin yang panjang untuk sampai pada titik ini. Dan energi itulah yang dirasakan orang lain saat berada di dekatmu. Sebagian orang merasa nyaman. Mereka merasa aman, didengar, dan diterima tanpa dihakimi. Namun sebagian yang lain justru merasa gelisah. Karena ketenanganmu membuat kebisingan dalam diri mereka semakin terdengar. Kamu tidak menegur, tidak menasehati, tetapi kehadiranmu seperti membuka tabir yang selama ini menutupi kegelisahan mereka sendiri. Inilah kekuatan jiwa yang sadar. Kamu tidak memaksa perubahan, tetapi memicu kesadaran. Dan kesadaran tidak selalu nyaman. Bagi orang yang belum siap, kehadiranmu terasa mengganggu. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu terlalu jujur secara batin. 5. Kamu tidak bergantung, tapi orang sulit melepaskan. Salah satu hal yang membuatmu berbeda adalah kemandirian jiwamu. Kamu bisa sendiri tanpa merasa hampa. Kamu bisa berjalan tanpa harus terus ditemani. Kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu sepenuhnya pada manusia. Dan ini membuat sebagian orang merasa kehilangan kendali. Orang-orang terbiasa dengan hubungan yang saling bergantung. Ketika bertemu denganmu, mereka merasa tertarik, namun juga bingung. Kamu hadir dengan utuh, tanpa tuntutan. Justru karena itulah, mereka sulit melepaskanmu. Kamu menjadi ruang aman yang tidak memaksa, namun juga tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak memaksa. Jika seseorang ingin tinggal, kamu sambut. Jika ingin pergi, kamu lepaskan. Sikap inilah yang membuatmu sulit dilupakan. Karena di dunia yang penuh keterikatan, kehadiran seseorang yang utuh dan merdeka adalah hal yang langka. 6. Kehadiranmu menjadi pelajaran hidup bagi orang lain. Tanpa kamu sadari, hidupmu sering menjadi pelajaran bagi orang lain. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena caramu bertahan, caramu bangkit, dan caramu menerima takdir. Orang lain melihat bagaimana kamu tetap lembut meski terluka, tetap tenang meski diuji, dan tetap rendah hati meski sering disalahpahami. Setelah mengenalmu, hidup seseorang tidak pernah benar-benar sama. Ada sudut pandang yang berubah. Ada kesadaran yang tumbuh. Ada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kamu mungkin tidak pernah tahu siapa saja yang terpengaruh oleh kehadiranmu, tetapi jejak itu nyata. Inilah peran jiwa terpilih. Bukan untuk dipuja, bukan untuk diagungkan, tetapi untuk menjadi pengingat. Bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memahami. Bukan hanya tentang terlihat, tetapi tentang bermakna. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa tidak semua manusia diciptakan untuk berjalan di jalur yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang diberi kedalaman rasa, ketajaman kesadaran, dan ketenangan batin yang lahir dari perjalanan panjang penuh ujian.
Mereka sering disalahpahami, sering merasa sendiri, namun kehadirannya membawa makna bagi orang lain. Bukan karena mereka ingin berbeda, tetapi karena memang Allah membentuk jiwanya untuk menjadi cermin, pengingat, dan pelajaran hidup. Jika selama ini kamu merasa hidupmu tidak biasa, perasaanmu lebih dalam, dan jalanmu terasa sepi, bisa jadi itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda amanah. Amanah untuk tetap jujur pada diri sendiri, tetap lembut di tengah kerasnya dunia, dan tetap bersandar hanya kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini menyentuh hatimu, tenangkanlah dirimu sejenak. Jangan terburu-buru menilai hidupmu sebagai beban. Bisa jadi, justru disitulah letak keindahannya. Tidak semua orang mampu memahami jalanmu, dan itu tidak apa-apa. Cukup Allah yang mengetahui isi hatimu, lelahmu, doamu yang tak terucap, dan air mata yang kau simpan dalam sujudmu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama Cahaya Jiwa. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi penguat, bukan penghakiman. Menjadi penenang, bukan penambah beban. Jangan lupa untuk tetap mendekat kepada Allah dalam keadaan apapun, karena di sanalah jiwa benar-benar menemukan rumahnya. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat, silakan dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Dan ingatlah, kamu tidak sendiri. Selama hatimu masih mengingat Allah, selalu ada cahaya yang menuntun langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.